menuju ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ya, yang malam hari ini juga sudah bersedekah dalam bentuk apapun. Dan yang penting dari semua itu adalah niat tulus untuk mengeluarkan harta kita. Dan mudah-mudahan juga tidak ada sedikit pun di dalam hati kita untuk menjadikan kita manusia yang ria, insya Allah. Terima kasih buat A Jim Jim. Wis, udah enak lepas kelpus ya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Malam hari ini tadi kita sudah sama-sama mendengarkan banyak poin-poin yang disampaikan oleh Ajim Jim, ya, tentang bagaimana manfaat, bagaimana keistimewaan dalam bersedekah. Banyak sekali, dan di sini tidak akan mengulang, tetapi mungkin hanya sedikit bisa melengkapi, karena di sana sini kita selalu ada kekurangan, dan sebagai sahabat yang baik yang sama-sama berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, untuk sama-sama kita saling melengkapi. Seperti yang saya sampaikan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 274, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang yang ikhlas bersedekah, Allah menjamin tidak akan ada kekhawatiran di dalam hati. Tapi kita bisa pikirkan kembali, kalau kita masih khawatir untuk bersedekah, berarti niatnya belum benar. Bukan hanya yang Allah sampaikan di situ, ketika kita mendapatkan pahala, bahkan di dalam surah lain Allah juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi Allah juga melipat gandakan, seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir.
Kalau kita umpamakan kita nanam satu pohon jagung, dan satu pohon jagung ini terdapat 7 cabang, dan pada tiap cabang itu terdapat 100 buah jagung. Tapi kalau ada kejadian gini kayaknya udah masuk Guinness Book of Record ya, jagung berbuah 700 biji ya. Mentok-mentok sekarang berapa tuh jagung? 5, 10 ya. 10 udah banyak bener itu. Coba bayangin. Satu jagung tumbuh 7 tangkai, dan tiap tangkai terdapat 100 buah. Berarti kita tanam 1 bijinya jagung, kalau kali-kali matematikanya itu 700 buah jagung. Dalam 1 buah jagung itu sudah terdapat berapa ratus biji lagi ya. Seperti itulah rezeki yang Allah berikan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, yang menurut satu risalah segala kebaikan yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan kebaikan itu menjadi 70 kali dari bulan-bulan sebelumnya. Nggak ada kalkulator nih, teman aja yang kali-kalikan sendiri ya. Itu pun kalau kita mau kali-kalikan, tetapi biarlah itu urusan Allah yang mengkali-kalikan, dan hanya bisa menyampaikan seperti yang dulu-dulu. Jadikanlah sedekah itu seperti kamu membuang air besar, dan itu filosofi yang insya Allah sampai sekarang selalu jalankan. Sedekah seperti kita buang air besar. Kenapa umpamanya itu kok jorok bener? Kok jorok apanya? Orang kita lakukan juga tiap hari kok. Satu hari rasanya kita nggak buang air besar, pasti rasanya gelisah. Perut rasanya kok kayak nggak enak begitu. Tapi nggak tahu juga kalau teman-teman yang kadang seminggu sekali buang air besar ya, nggak tahu itu keluarnya gimana itu. Ya, makan sate ya, makan jengkol, campur aduk keluar itu gimana. Iya. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, 1 minggu aja biar banyak, nggak enak. Enaknya itulah seperti kita buang air besar. Setiap hari kita lakukan. Ketika kita buang air besar, maaf kalau sudah mendengar, yang pernah mendengarkan ini mungkin mengulang-ulang supaya kita saling mengingat. Ketika kita buang air besar, rasanya jijik kita melihat apa yang kita buang. Gak sudi kita ngelihatnya lagi. Jangankan melihat, apalagi mengingat. Ada nggak kira-kira itu yang sekarang ini buang air besar, dilihatnya terus diingat-ingatnya? Ini potongan pertama tadi makan sate gitu, ini potongan kedua, oh ini makan rendang kambing begitu. Nggak ada, kayaknya nggak ada ya gitu. Ada. Ada, oh ternyata masih ada yang begitu. Kita sedekah, kita berikan, tidak perlu kita ingat.
tidak perlu harus kita perlihatkan. Terkadang ada juga nih, mau sedekah, mau ngasih nih sama orang yang peminta-minta di lampu merah, udah ngeluarin duit nih, tapi kalau masih sepi ya, terlah agak ramean dikit biar kelihatan orang. Tidak perlu sedekah itu diperlihatkan dan tidak perlu diingat. Itulah menyatakan filosofinya yang selalu jalankan, sedekahlah seperti kita membuang air besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu senilai satu buah kurma yang diperolehnya dari hasil kerja yang baik, bukan yang haram, dan Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah orang itu dengan tangan kanannya sebagai hiasan kekuasaannya, kemudian memperkembangkan pahala sedekah tersebut untuk orang yang melakukannya, sebagaimana seseorang dari engkau semua memperkembangkan anak kudanya sehingga menjadi seperti gunung, yakni memenuhi lembah gunung karena banyaknya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Seperti itulah. Dan dalam surah Al-Baqarah tadi juga sudah lebih menjelaskan. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita ragu kita untuk bersedekah? Dan sedekah ini juga menjadi pilihan dalam satu hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia ialah ilmu yang disebarluaskan, anak yang soleh yang ditinggalkan, mushaf, kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid-masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang ramai, dan harta yang disedekahkannya. Makanya ketika seorang anak manusia itu meninggal dunia, maka kata Rasulullah, maka putuslah seluruh amalannya. Ketika seorang anak manusia itu meninggal dunia, kecuali ilmu yang bermanfaat, sedekah zariyah, dan anak yang soleh. Tiga hal ini kalau bisa kita tinggalkan ketika nanti kita sudah pindah rumah ke Balikpapan ya, ini kita masih banyak, ada yang di Bandung, ada yang di Garut ya, ada yang di Jakarta. Nanti kita bakal pindah semuanya ke Balikpapan ya, namanya Jalan Rahmatullah Gang Alam Barzah ya. Maka kan kalau orang sudah siapa kemana, pergi kemana, Rahmatullah begitu. Kita akan pindah ke Balikpapan sana, Jalan Rahmatullah Gang Alam Barzah. Maka tiga hal itulah yang akan kita tinggalkan, dan pahala itu akan terus mengalir sekalipun kita sudah hancur dimakan cacing di dalam tanah. Makanya manfaatkanlah
tadi sudah disampaikan Ajin Jim juga, bersedekahlah sebelum nanti di hari yang tiada manfaat apapun kecuali izinnya Allah. Biasakan, jangan nanti sedekah, nanti itu aja hitungannya zakat fitrah, kan sudah sedekah juga tuh, hitungannya nanti zakat mal, setahun sekali udah hitung sedekah juga itu. Emang kamu mau makan tuh setahun sekali? Coba kasih makan setahun sekali, tahan. Allah kasih makan kita tiap hari, kenapa? Berapa sih? 10.000 rupiah mungkin cukup kita untuk makan satu hari. Apakah dari 10.000 rupiah itu tidak bisa kita keluarkan hanya 100 rupiah yang ada hak orang lain di situ? Allah tidak perlu melihat berapa banyak yang kita sedekahkan. Yang Allah lihat itu adalah kebiasaan. Kalau orang sudah terbiasa dalam hidupnya sehari tanpa sedekah, mudah-mudahan tidak akan menjadi suatu perhitungan karena sudah kebiasaan. Nanti kalau sudah biasanya sedekah bulanan, tahunan, nanti ujungnya hitung-hitung. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan oleh Ajin Jim tadi dan sedikit juga yang ALB sampaikan bisa menggugah hati kita bersama-sama untuk kita bisa mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain, selagi kita masih bisa berbuat. Dan mudah-mudahan dan yakinlah bahwasanya Allah itu akan mendatangkan segala sesuatu hal dari yang tidak kita sangka-sangka dengan sedekah itu. Karena dengan kita juga bersedekah adalah salah satu ibadah yang Allah ajarkan, yang Allah anjurkan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq 2 dan 3. Niat yang tulus, memberikan dengan yang ikhlas. Tidak usah melihat jumlahnya berapa, tetapi niatkan dengan yang tulus, berikan dengan yang ikhlas.
biasa pengen ini dulu, kuning dulu kan itu unyu-unyu, jadi belum diupdate, jadi dia diisi sendiri. Oke, welcome back from Mr. SS Salim. SSLM from Turkey. Okay, nice to meet you. Okay, we are from Indonesia here. Apa ya, memperingati Ramadan in here. Nah, di bahasa Inggris susah. Ya, yang penting mah nice to meet you ya. Oke, nice to meet you from Turkey. Lanjut. Ya, LB lanjut. Itu ALB itunya yang kuningnya di upgrade dulu. Di bawah itu menu kan di upgrade. Iya. Ntar aja nanti diisi lagi biar nggak diisi. Dibilangin. Oh. Iya. 18 o'clock. Wow, buka puasa. Eat. Okay. Oh no, stop. Oh, ya. Okay, great. Ayo, langsung diambil lagi. 3, 2, 1, anumin. Emang harus begitu ya? Oke, relogin. Emang nggak bisa. Sampai mana tadi ya? Dilupa. Sampai mana tadi? Oh, dipunis kah? Maaf, kalau udah konsentrasi ini pikirannya tuh kemana-mana. Tidak ngeliat. Oke ya, sampai jika kita bersedekah, dan sedekah itulah yang juga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena jika kita dengan sedekah dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, apa yang Allah janjikan di sana dalam surah At-Talaq 2 dan 3, wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah akan memberikan kita jalan keluar dengan segala permasalahan yang kita hadapi, dan bahkan Allah juga akan memberikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Kita pengennya punya mobil, kenapa? Nggak yakin Allah kasih pesawat. Kita punya pesawat, nggak yakin Allah kasih kapal pesiar. Emang nggak ada? Raja Salman aja banyak kapal pesiarnya. Gitu ya. Tetapi dalam sedekah juga Allah juga ada menyindir. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 263? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairam min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan memberikan maaf itu lebih baik dari sedekah
yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati penerimanya. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi kalau kita mau sedekah tapi nyakitin hati orang, lebih bagus kita ndak usah sedekah, karena Allah mengatakan lebih bagus kamu berkata yang baik atau kamu memberikan maaf apabila orang meminta maaf, dan kamu nggak usah sedekah kalau kamu menyakiti hati orang. Udah sedekah hanya 1000 perak, pakai ngoceh-ngoceh lagi. Nih. Tiap hari kesini ada kerjaan minta duit aja. Minta kembalian pula lagi tuh. Jadi 1000 balikin gope. Ya Allah. Berkata yang baik, kata Allah, dan memberikan maaf itu lebih baik daripada kamu memberikan sedekah dengan menyakitkan hati penerimanya. Lantas bagaimana supaya lebih baik? Sudah berkata baik, memaafkan segala kesalahan orang, memberikan sedekah dengan yang ikhlas. Oh ya, subhanallah. Inilah yang memang akan menimbulkan sifat-sifat tawadu ke dalam diri kita, sifat-sifat kepasrahan, sifat-sifat keikhlasan. Dan mudah-mudahan malam hari ini dengan satu kesimpulan, ayo kita kaya dengan bersedekah. Lebih dan kurang mohon maaf, dan untuk mendapatkan barokah kita tutup dengan doa. Ini nggak ada yang kirim-kirim doa ya. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus dari hati kita bersama-sama kita niatkan untuk doa ini untuk orang-orang yang kita cintai, terutama untuk orang-orang tua kita pastinya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masyir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi ajma'in wa likafatil anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wattabi'ina tabi'in wassuhada'i wassalihin. Ila khususan hazihin niyah fi ahlil baiti rom muslimin dan muslimah. Thumma ila khususan hazihin niyah fi sahabati
kaum muslimin dan muslimah, ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najati minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma khtim lana bisu'il khatimah.
وأمهاتنا ولمسائخنا ولأساتذتنا ولمن خدرنا ولمن خبأنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وإن لم تقصرنا يا الله يا عزيز يا غفار يا الله يا عزيم يا ستار يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semuanya yang sudah berhadir di dalam majelis tausiah, majelis ilmu yang dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan segala yang kita dengarkan tadi, walaupun sedikit yang kita dapatkan, insya Allah bisa menambah keimanan di dalam diri kita, dan insya Allah bisa menjadi amal yang terus berjalan bagi Ajim Jim atau juga ALB jika kami berdua nanti sudah dipanggil Allah menuju alam barzah. Dan inilah salah satu amalan yang insya Allah nantinya akan terus mengalir pahalanya walaupun kami berdua ini sudah tidak tinggal di dunia lagi. Ilmu yang bermanfaat, yang bisa disampaikan, yang bisa dijalankan, salah satu dari yang Rasulullah katakan. Dan mudah-mudahan sedekah yang sahabat-sahabatku berikan, sedekah yang ikhlas, sedekah zariah, membantu pembangunan masjid, memberi makan anak-anak yatim, insya Allah inilah juga menjadi amalan yang akan terus mengalir sekalipun badan kita sudah hancur ditelan oleh bumi. Lebih dan kurang mohon maaf jika terdapat kehilapan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jim persilahkan dengan segala hormat. Jamaah, oh jamaah. Oke, kita tutup dulu baru kuis. Ya, nanti Anovan yang akan membawakan kuis karena suara udah habis ini. Udah mau salawatan juga susah.
hilang suaranya. Jadi kayaknya besok Len, nanti lihat besok kalau misalkan suara masih ada ya tausiah. Kalau suara nggak ada nanti